Sejarah Pondok Pesantren Modern Baitus Salam dirintis pada tahun 1986 oleh Kiai Agus Haryadi dengan nama Pondok Darus Salam di Kampung Taskombang. Pada tahun 1988, Pondok Darussalam mendapatkan tanah wakaf seluas 600 meter dengan masjid kuno dan belum memiliki gedung bangunan apapun. Dengan jumlah santri 20, kemudian berubah nama menjadi Baitus Salam. Pada tahun 1991, almarhum Kiai Agus Haryadi terkena penyakit kanker paru-paru kronis sehingga meminta kakak iparnya Kiai Haji Abdul Hakim Abdul Karim untuk meneruskan Pondok Baitus Salam dengan meninggalkan 3 santri. Pondok Baitus Salam mendapatkan limpahan santri dari almarhum Ustadz Wahyudin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min. Di tahun pertama 30 santri, tahun kedua 35 santri, dan tahun ketiga 30 santri. Pada tahun 1994, Pondok Baitus Salam tidak mendapatkan limpahan santri dari Al-Mu'min Solo, sehingga tersisa 3 santri. Di tahun-tahun berikutnya, Pondok Pesantren Baitus Salam tertatih-tatih dan vakum pada tahun 1997 dengan menyisakan 3 santri. Pondok Baitus Salam kemudian berubah menjadi lembaga pendidikan formal, di mana pada tahun 1998 Baitus Salam merintis TK. Kemudian merintis SD di tahun berikutnya. Pada tahun 2005 dan 2006, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan PAUD dan SD Baitus Salam 2 di Cangkringan. Di tahun 2007, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan SMP Wajib Asrama. Dan pada tahun 2014 mendirikan SMA yang juga wajib asrama. Kemudian mendirikan SMP Baitus Salam 2 di Cangkringan pada tahun 2019. Di tahun 2022, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam membuka kembali Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau dikenal dengan KMI. Pada tahun 2024 ini, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam 3 Quran Global Science dirintis di Babadan Ulingi, Blitar. Saat ini, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam telah membuka jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA dengan total 219 guru dan karyawan serta 2.779 siswa. Pembebasan tanah juga terus dilakukan sejalan dengan kebutuhan pondok. Berawal dari tanah wakaf seluas 600 meter persegi, saat ini menjadi 3,2 hektar yang tersebar di Prambanan, Cangkringan, Gunung Kidul, dan Blitar. Perjalanan panjang Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Baitus Salam hadir untuk kebaikan, menghimpun orang-orang baik yang berniat baik, berpotensi baik, dan berproses dengan baik demi mewujudkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Baitus Salam lahir atas kehendak Allah, niat semata-mata karena Allah, berjuang meninggikan kalimat Allah demi menggapai ridho Allah. Baitus Salam lahir dari umat, bagian dari umat, hadir untuk kemaslahatan umat demi kejayaan umat.
Mari jaga, mari rawat, mari bina, mari kembangkan, mari besarkan pondok kita tercinta, karena Allah, bersama Allah, untuk Allah semata. Mari kita syukuri nikmat ini dengan jalan terus mengabdi, membina diri, mengasah potensi, menebar bakti untuk pertiwi guna menggapai ridho ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kami ucapkan selamat datang di kajian Mutiara Jumat edisi kali ini yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang dan mandiri. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Haji Komarudin MPDI Dewan Masyayikh. Sebelum kita memulai kajian pada hari ini, mari kita sapa terlebih dahulu untuk pemateri kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik, Ustaz. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, untuk tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tentang ukhuwah. Tanpa berlama-lama, mari kita simak kajian tentang ukhuwah oleh Al-Ustadz Haji Komarudin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah babatu. Pemirsa Baitus Salam TV dan juga Ustaz tadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah taufiknya pada kita semuanya, sehingga dengan seluruh kenikmatan tersebut sempurnalah semua kebaikan. Dan dengan kenikmatan tersebut pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam acara Mutiara Jumat pagi ini. Dua kalinya salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semuanya. Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang masalah ukhuwah. Ukhuwah secara bahasa adalah bersaudara. Kemudian secara istilah bagaimana diungkapkan oleh Rohib Al-Asfahani, dia menyampaikan bahwasanya ukhuwah adalah ikatan persaudaraan atau sepersusuan. Ukhuwah ini adalah ajaran yang penting dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan salah satu pilar ketika beliau hijrah ke Madinah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, maka pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu membangun masjid untuk basisnya. Setelah masjid, kemudian beliau mempersaudarakan
kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sebagaimana kita sering mendengar, sering membaca dalam sirah bagaimana Rasulullah SAW pada awal-awal hijrah itu mempersaudarakan saudara-saudara yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Makkah yang berhijrah, yang berpindah menuju ke Madinah. Ketika itu disebut Yasrib dan akhirnya menjadi Madinah Munawwarah. Nah, mereka dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah itu menurut salah seorang penulis yaitu Mas Umatun Nikmah, beliau menyampaikan bahwasanya ukhuwah itu ada beberapa macam. Ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah insaniyah, dan ada ukhuwah islamiyah. Ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air. Persaudaraan kalau kita di Indonesia, persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Maka ukhuwah ini mereka tidak mengenal perbedaan ras, suku, agama, dan lain-lainnya, atau ke daerah atau kesukuan. Itu. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Bahwasanya kita sebagai manusia, walaupun kita beda warna kulitnya, mungkin ada yang warna kulitnya itu kuning, ada yang warna kulitnya itu putih kayak orang-orang Eropa, ada yang warna kulitnya itu hitam atau sawo matang. Nah, ini dalam hal ukhuwah insaniyah mereka tidak dibedakan, mereka bersaudara dalam ukhuwah insaniyah ini. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah islamiyah, yang insya Allah yang ketiga inilah yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwasanya ukhuwah islamiyah adalah ukhuwah yang disatukan, persaudaraan yang disatukan karena iman, karena keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Kemudian meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah sebagai kitabnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan masalah ukhuwah Islamnya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan poin penting bahwasanya kita harus mencintai saudara kita, harus mencintai saudara sesama muslim dimanapun dia berada, entah dia berada satu kampung dengan kita, atau satu RT, atau satu kelurahan, atau bahkan satu negara, bahkan di luar sana. Maka kita harus memperhatikan bagaimana kondisi saudara kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya sesama muslim adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka perdamaikanlah atau damaikanlah saudara kalian apabila terjadi perselisihan. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Baitus Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ukhuwah ini ada pilar-pilarnya, ada penyangganya. Yang penyangga yang pertama yaitu ta'aruf, saling mengenal. Kita dalam bersaudara, mungkin dengan teman kita, saudara kita, dalam ta'aruf ini maka mengenal lebih dalam. Tidak hanya kita tahu siapa namanya, tetapi kita lebih dalam lagi, kita mengetahui siapa nama teman kita, saudara kita, kemudian di mana rumahnya, apa arti aktivitasnya,
Apakah sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, sudah punya anak atau belum punya anak. Nah, itu kita perdalam seperti itu. Kan nanti kalau sudah kita memperdalam aktivitasnya, kesehariannya, bahkan mungkin kita tahu tentang sifat-sifatnya, setelah itu kita tafahum, kita memahami. Tentunya ini adalah asas yang kedua, ya, asas yang kedua dari ta'aruf itu kita memahami bagaimana kondisi saudara kita itu. Maka apabila ada kekurangan-kurangannya kita bisa memahami, karena tadi kita sudah mengenal bagaimana kondisi saudara kita. Apabila kita setelah memahami, kita bisa saling ta'awun, saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita bisa membantu apabila misalnya saudara kita itu ada kekurangan, ada kebutuhan. Misalkan saudara kita punya hajat, hajat yang mungkin tidak bisa dipenuhi sendiri, maka kalau kita sudah tafahum, kita bisa saling bantu satu sama yang lainnya. Kemudian yang keempat dengan takabul, saling menjamin antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Jamaah Baitul Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di dalam buku yang ditulis oleh Mas Amatu Maksumatun Nikmah juga disebutkan bahwasanya ada beberapa perilaku atau perbuatan yang dapat menguatkan ukhuwah itu. Yang pertama adalah dengan melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini sangat penting sekali, terutama bagi kita, pada kaum muslimin, terutama bagi bapak-bapak. Karena dengan sholat berjamaah, di sana kita sering bisa bertemu dengan saudara kita. Paling tidak kalau kita sholat jamaah di lingkungan kita, paling tidak satu hari semalam bisa 5 kali. Tentunya kita akan tahu kondisi saudara kita. Misalnya adalah saudara kita sedang sakit, kita tahu kenapa kok tidak berangkat. Nah, jangan-jangan ada sakit atau jangan kemana, maka diketahui. Maka dengan sholat berjamaah ini akan bisa menguatkan ukhuwah kita. Kemudian yang kedua adalah saling menebar salam, saling peduli. Ketika kita bertemu dengan saudara kita menebarkan salam dengan ucapan assalamualaikum. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, afsus syalamu bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Selain itu juga mengucapkan salam ini kita juga saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Misalkan ketika saudara kita sedang sakit, maka dijenguk, kita jenguk saudara kita itu. Karena menjenguk sakit ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan apa saudara kita mempunyai sedang bahagia, sedang punya anak, maka kita paling tidak mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat. Selamat saudaraku, selamat wahai temanku, gitu ya. Nah, kemudian kita berkunjung mengunjunginya. Nah, itu jadinya yang kedua adalah untuk ini saling menebarkan salam, saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah dengan saling peduli itu kita akan dimudahkan, akan baik. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga saling memaafkan apabila tentunya kita sebagai manusia dan tidak ada mesti pernah melakukan kesalahan. Untuk menjaga ini kita saling memaafkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa perilaku perbuatan yang dapat memperkokoh ukhuwah kita. Kemudian selanjutnya adalah apa hikmah dari ukhuwah ini. Yang pertama hikmahnya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aina al-mutahabbuna bijalali. Di mana orang-orang yang saling bercinta, yang saling mencintai karena aku. Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Aku akan memberikan naungan kepada mereka yang pada hari tiada naungan kecuali hanya naunganku. Sehingga jamaah rahmatullah nanti kita akan dinaungi oleh Allah SWT, kita sebagai orang salih yang saling mencintai itu. Kemudian yang kedua, kita akan mempunyai banyak teman, banyak saudara, karena kita saling mencintai kemana-mana. Ketika kita pergi kemana, kita punya saudara, maka kita bisa bertemu dengan mereka. Kemudian selanjutnya, sekalian, orang yang saling berukhuwah tadi juga akan mendapatkan termasuk ahli surga. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa
yang mengunjungi temannya, saudaranya, atau menengok saudaranya, maka malaikat berseru, berbahagialah kamu, berbahagialah perjalananmu. Perjalananmu itu adalah perjalanan yang diridhoi, perjalanan yang disukai, dan kamu telah mendapatkan salah satu tempat di surga, sebagaimana disebutkan hadis At-Tirmidzi. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin sedikit di antara hikmah-hikmah yang tentunya banyak sekali hikmah-hikmah tentang masalah ukhuwah ini. Semoga yang sedikit ini demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan juga bagi jamaah rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah kajian pada kesempatan kali ini sungguh sangat luar biasa sekali. Banyak hikmah yang bisa kita ambil ya, terutama tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah yang dapat mempersatukan kita dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, mari kita simak iklan berikut ini. Pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah, berdirilah lingkungan Qur'ani di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Pondok Pesantren Modern Baitul Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan resort camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitul Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qur'ani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qur'ani, pilar Tarbawi, pilar Ijtimai, dan pilar Lugawi. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam melalui situs website santri.baitulsalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qur'ani. Terima kasih kami ucapkan kepada pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan ini ada pertanyaan. Bagaimana tips memupuk ukhuwah tanpa membedakan latar belakang saudara-saudara kita? Ya, terima kasih Ustaz Sadli telah sampaikan bagaimana kita memupuk ukhuwah. Tadi sudah kami sampaikan bahwasanya ada beberapa amalan-amalan yang bisa menumbuhkan ukhuwah itu, yang bisa mempererat ukhuwah. Di antaranya kita sampaikan tadi bahwasanya kita saling memberi salam, kita juga saling peduli terhadap saudara kita. Selain itu juga kita mungkin saling bisa bersilaturahim, saling mengunjungi di antara kita, terutama pada ada momen-momen yang teman kita itu sedang bahagia. Misalkan teman kita sedang pernikahan. Ketika kita diundang ke pernikahan, maka kita mendatanginya. Karena kedatangan kita pada pernikahan itu sesuatu yang menyenangkan bagi saudara kita. Itu juga bisa memupuk ukhuwah tadi. Kemudian yang kedua, kita juga bisa membantu apabila teman kita, saudara kita sedang mengalami kesusahan. Nah, ini dalam hal ini mungkin kita bisa terapkan dalam pergaulan kita sehari-hari. Ini terutama kalau di antara para adik-adik santri, anak-anak santri ya, kadang-kadang mereka itu saling membutuhkan ya. Misalkan mereka itu lagi sakit ya. Biasanya kita lihat bahwa teman-teman kita ada di santri kita itu biasanya ada mereka membantu, misalkan bisa mengambilkan makanan, mengambilkan minuman, atau bisa mengantarkan ke klinik atau dan lain-lainnya. Nah itu dengan perilaku seperti itu, insya Allah akan bisa memupuk ukhuwah atau persaudaraan di antara kita.
Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya mengenai tips untuk memupuk ukhuwah, ya, baik itu di kalangan santri maupun di kalangan masyarakat. Baik, pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara pada kesempatan edisi kajian Jumat Mutiara Jumat pada edisi kali ini. Terima kasih Ustadz Ya, Haji Komarudin yang telah berkenan untuk mengisi kajian pada kesempatan kali ini. Iya, terima kasih. Sama-sama, Ustaz. Baik, terima kasih pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah menyimak kajian Mutiara Jumat pada edisi kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di edisi berikutnya Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, terdepan, maju, berkembang dan mandiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.